kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu istimewanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu istimewanya orang muslim, sehingga begitu banyak waktu-waktu yang Allah spesialkan, yang Allah istimewakan kepada hamba-hambanya untuk dekat kepadanya. Di antara banyak waktu yang Allah berikan, ada waktu-waktu tertentu yang mana pada waktu itu jika seorang hamba beribadah kepada Allah, seorang hamba taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, Allah beri ganjaran yang lebih banyak dan berlipat-lipat dibandingkan waktu-waktu yang lain. Jika kita lihat dalam keseharian kita 24 jam sehari semalam, ada waktu yang sangat spesial, yakni di sepertiga malam. Jika hamba mampu dekat kepada Allah, mampu beribadah kepada Allah, mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah di waktu tersebut, maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah, apa yang engkau minta akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau minta kepadaku, apapun hajatmu akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Ini menandakan bahwa ada waktu yang mana pada waktu itu jika kita mampu melakukan ketaatan di waktu itu, Allah akan berikan ganjaran yang lebih banyak dan digaransi akan diberikan apa yang akan kita minta. Begitu juga dalam waktu 1 minggu, 7 hari, 7 malam, ada satu waktu, ada 1 hari yang Allah sangat spesialkan, yakni hari Jumat. Disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Hari Jumat merupakan penghulu segala hari. Jika kita mampu melakukan ketaatan di hari Jumat, berarti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, dan kita akan diberi ganjaran yang lebih banyak ganjarannya dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Begitu juga dalam waktu 1 tahun, ada juga bulan-bulan tertentu yang sangat Allah spesialkan, yang sangat Allah istimewakan. Jika hamba itu mampu melakukan ketaatan, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan bersumpah dengan 10 malam ini. Sehingga ulama tafsir dia menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan 10 malam tersebut. Ada yang berpendapat 10 malam itu adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena yang mana kita tahu 10 malam hari terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita untuk meningkatkan ibadah kita, mengencangkan perut kita, membentang sajadah kita, untuk lebih meningkatkan intensitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama ini mengatakan yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan memang kalau kita lihat di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan juga ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat yang disebut dengan 10 malam itu adalah 10 malam awal bulan Muharram, yang mana pada awal-awal bulan Muharram itu disebut dengan hari Asyura. Banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para Rasulullah SAW, para nabi-nabi Allah di 10 awal bulan Muharram tersebut. Tetapi ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 malam awal bulan Zulhijjah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di akhir bulan Zulqa'dah. Kalau kita lihat di kalender Hijriah itu, setelah bulan Zulqa'dah itu adalah bulan Zulhijjah. Yang mana kita tahu bulan Zulhijjah itu adalah bulannya orang melaksanakan ibadah haji. Sehingga
dengan 10 malam pada ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr ini adalah 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, begitu istimewanya 10 malam awal bulan Zulhijjah ini. Kenapa dia bisa istimewa? Jika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan ibadah di sepertiga malam, mampu melaksanakan ibadah, meningkatkan ibadah kita di hari dan malam Jumat, mampu meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, tentu kita berharap semoga kita juga dimampukan oleh Allah, diberikan bantuan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan ibadah yang lebih giat lagi, yang lebih semangat lagi di 10 malam awal bulan Zulhijjah. Begitu istimewanya sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari 10 ini, kata Rasulullah, yakni ayyamul ashr, yakni 10 malam Zulhijjah ini. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya, begitu istimewanya 10 malam awal bulan Zulhijjah ini, sehingga Rasulullah mengatakan 10 malam ini adalah sangat Allah cintai amal-amal umatku, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, apa kelebihannya? Apakah lebih hebat lagi pahalanya dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Lalu kata Rasulullah SAW, walal jihadu fisabilillah. Walaupun orang itu jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi pahala ibadah orang yang melakukan ibadah di 10 malam awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Yang bisa menandingi pahala orang beribadah di 10 malam awal Zulhijjah, kata Rasulullah, hanya satu. Dia pergi berjihad di jalan Allah, dia tidak kembali lagi, baik itu dengan hartanya maupun dengan nyawanya. Berarti orang ini dia syahid di jalan Allah karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang mampu menandingi pahala mereka yang mampu melakukan ketaatan di 10 malam awal bulan Zulhijjah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, pada khutbah kali ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita untuk meningkatkan ibadah kita pada saat nanti masuk awal bulan Zulhijjah. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa. Dan orang yang berpuasa dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, mari kita lakukan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Karena begitu istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Jika kita mampu melakukan ibadah, tentu itu merupakan taufik dari Allah, itu merupakan pilihan dari Allah supaya amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di hari yang lain, lebih besar pahala ibadah puasanya kita lakukan di awal bulan Zulhijjah. Kita mampu membaca Al-Qur'an di hari yang lain, lebih besar lagi pahalanya jika kita lakukan di awal bulan Zulhijjah. Jika kita mampu melakukan ibadah-ibadah yang lain, baik itu salat sunnah, baik itu zikir maupun sedekah, akan lebih besar lagi pahalanya jika kita mampu dan kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang terbenak di dalam hati kita, apapun gerak dari anggota tubuh kita, tidak lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.